Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangpo Jiangzuo episode 19. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan adalah cara yang ampuh. Kita harus mengubah kesadaran kita menjadi kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Jika saya berdebat dengan Anda hari ini, maka suatu hari Anda tidak akan berdebat dengan saya. Jika saya bisa memahami perasaan anak saya, maka anak saya akan berbakti pada saya suatu hari nanti. Jika saya bisa memperlakukan semua orang dengan setara, maka mereka akan menggunakan perlakuan yang sama untuk memperlakukan saya. Mengubah kebiasaan menjadi kesucian. Itu artinya Anda menggunakan sesuatu yang Anda inginkan. Jika Anda terus berdana, maka orang lain akan memujimu, orang baik. Jika Anda terus membantu dan memikirkan kepentingan orang lain, maka Anda telah melampaui seorang manusia biasa. Anda adalah seorang manusia suci. Sebenarnya, kecerdasan intelektual manusia biasa tidak bisa memahami dharma. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional manusia biasa tidak ada gunanya. Ia tidak bisa memahami dharma. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari adalah dharma. Keajaiban dharma ada di dalamnya. Shifu beritahu kalian, alasan mengapa kehidupan sehari-hari kita adalah pembinaan diri. Jika hari ini Anda memasaki anakmu dan Anda berkata, Kuan Yin Pusa, saya memasak untuk anak saya hari ini, kelak nanti saya akan menuntunnya untuk belajar dharma dengan baik. Dia adalah bodhisattva masa depan. Hari ini memberikan persembahan pada anak saya. Itu berarti saya sedang memberi persembahan pada Pusa. Kuan Yin Pusa, saya sudah selesai membaca parita dan sekarang hendak tidur. Ada Buddha di dalam hati saya. Semoga hati kebudayaan Kuan Yin Pusa menetap di hati saya agar ada tempat bersemayammu di dalam hatiku. Hari ini saya tidak membuang waktu untuk tidur. Itu karena saya melakukan pembinaan diri. Saya istirahat agar esoknya saya bisa membaca parita lebih baik lagi. Jika Anda memohon Kuan Yin Pusa demikian, maka istirahatmu tidak akan sia-sia. Persyaratan untuk menjadi biksu pada zaman dahulu sangatlah tinggi. Mereka hanya diperbolehkan tidur 5-6 jam per hari. Mereka tidak boleh tidur berlebihan. Itu karena jika manusia tidur berlebihan, dia tidak akan bisa menyadarkan diri. Apakah kalian merasa pusing setelah bangun, bahkan berdiri saja tidak tegap? Mengapa demikian? Itu karena orang yang sering tidur akan mengalami ketidaksadaran. Pikiran Anda tidak akan jelas. Shifu beritahu kalian, banyak orang yang membaca parita dalam kegiatan mereka sehari-hari. Inilah keajaibannya. Saya pernah menceritakan sebuah kisah pada kalian. Pada saat itu, ada sebuah pesawat dari Hong Kong menuju Korea untuk berlibur. Sebelum pesawat tersebut terbang, petugasnya memberikan pengumuman. Para petugas pesawat harus melakukan pemeriksaan ulang. Itu karena terdapat kerusakan pada beberapa mesin pesawat. Fungsi roda tidak berfungsi. Lalu ada beberapa roda yang tidak bergerak. Diperlukan 2 jam untuk memprosesnya. Diharapkan semuanya menunggu di pesawat dengan sabar. Itu karena mereka perlu memperbaiki dan memeriksanya. Setelah 2 jam masih saja tidak bisa. Lalu petugas meminta penumpang turun pesawat. Mereka semua memaki-maki petugas tersebut. Ada satu umat yang memberitahu master bahwa dia sangat bahagia. Itu karena setelah dia turun sambil menunggu perbaikan pesawat,
Ketika semua orang maki-maki, dia malah membaca parita. Setelah 2-3 lembar Xiaofangzi, pesawat tersebut baru selesai diperbaiki. Dia berkata bahwa dia sama sekali tidak membuang waktu. Bukankah perasaan orang yang marah sangat hancur? Apa kalian tahu apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa dia memohon perlindungan dari Bodhisattva. Untungnya dia membaca parita, dan kerusakan tersebut disadari sejak awal. Jika roda tersebut tidak bergerak, nyawa akan melayang. Mereka memberi saya waktu untuk membaca parita dan menjaga keselamatan kami. Terima kasih, Quan Shi Pusa. Bukankah itu pengaruh psikologi? Psikologi sangatlah penting. Dulu terdapat sebuah penelitian. Orang yang makan di restoran vegetarian hampir tidak pernah berselisih. Orang yang pergi makan ke restoran vegetarian tidak berisik. Apa kalian mengerti apa alasannya sekarang? Ada perbedaan antara praktisi Buddhis dan yang bukan. Kualitas diri yang vegetarian sangatlah baik. Dharma adalah sebuah pengajaran. Itu karena kebijaksanaan Buddha tak terbatas. Dalam masa pembinaan diri akan banyak rintangan. Mungkinkah kalian yang membina diri tidak ada rintangannya? Anda berkata, setelah belajar Dharma, saya tidak memiliki masalah apapun lagi. Itu tidaklah mungkin. Bukankah semakin Anda memanjat gunung tinggi, tiupan angin akan semakin kuat? Bukankah semakin Anda membantu orang, semakin banyak karma yang kalian tanggung? Kalian harus tahu, yang namanya kebijaksanaan tanpa batas. Kalian harus ingat bahwa pasti ada rintangan dalam proses pembinaan diri. Sekali Anda tidak berhati-hati, Anda akan menyimpang dan salah paham. Jika Anda salah paham pada orang lain, Anda akan membuang waktu. Oleh karena itu, kalian perlu seorang guru yang tercerahkan untuk membimbing kalian, menggunakan kebijaksanaan murni yang berasal dari sifat asli. Apa itu kebijaksanaan murni? Itu artinya kebijaksanaan yang sangat murni. Banyak orang yang memiliki kebijaksanaan. Saya sudah membantumu, tapi saya menginginkan imbalan darimu. Ini bukanlah kebajikan yang murni. Membantu orang tanpa imbalan disebut dengan kebajikan yang murni. Kita harus memiliki kebijaksanaan yang murni untuk menyadari Dharma. Selain itu, Anda harus berjalan di dalam jalan kebudayaan. Apa kalian tahu arti dari Singfo? Itu artinya berjalan di dalam jalan kebudayaan. Saat Sang Buddha meminta persembahan bersama dengan para sangha, apa kalian tahu apa alasan Sang Buddha mengajak para sangha untuk membuat demikian? Pertama, beliau mengajari kita untuk mengantri. Tidak peduli apa jenis kelamin, umur, dan garis keturunanmu. Kita semua adalah sama. Mereka memegang sebuah mangkok dan meminta persembahan dari orang lain. Dengan demikian, Anda telah melepaskan kesombonganmu. Kedua, Anda bisa melatih welas asih dari donaturmu. Karena ketika dia sedang berdana, dia merasa saya bahagia bisa berdana. Dia memiliki keinginan untuk berdana. Sedangkan Anda memiliki rasa syukur dan menyingkirkan kesombongan hati. Saat Sang Buddha dan para sangha meminta persembahan kepada semua orang, ada orang yang memberikan makanan yang kurang baik. Ada juga yang memberikan makanan yang enak. Ada yang berkata, saya sudah tidak ada. Tujuan Anda menerima semua itu adalah untuk melepas kesombonganmu. Itu karena semua makhluk sedang mengalami keterbalikan di alam manusia ini. Oleh karena itu, eksistensi Buddha baru ada. Itu karena semua makhluk menganggap mencari nafkah adalah hal yang utama. Oleh karena itu, Buddha datang mengajari kita bahwa harta kekayaan adalah kosong. Itu karena semua makhluk mengira sesuatu yang berwujud bisa membawakan mereka kebahagiaan. Inilah mengapa Sang Buddha menurunkan Dharma dan memberitahu kalian, segala yang berwujud adalah kosong. Kekosongan adalah segala yang berwujud. Hubungan asmara pria dan wanita akan berlalu. Hanya sifat kebudayaan saja yang menetap. Dikarenakan Sang Buddha mengetahui manusia memiliki 5 nafsu keinginan dan 6 kekotoran batin.
Beliau baru turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dan membangun agama Buddha agar kita tidak menyimpang. Sama seperti manusia, Buddha telah banyak menanggung penderitaan semua makhluk, dan Buddha adalah satu raga. Banyak yang mengatakan Buddha adalah semua makhluk. Buddha adalah semua makhluk yang terlebih dahulu tercerahkan. Apa kalian tahu arti dari Buddha? Beliau adalah pribadi yang lebih dulu tersadarkan daripada kita. Kalian tidak boleh meremehkan diri kalian sendiri. Kalian harus sering bercermin dan melihat apakah kalian mirip dengan Buddha atau tidak. Bukan sekedar penampilan saja, tapi pandangan penuh dengan welas asih yang tak terbatas. Banyak mata orang yang bisa berdana ketika mereka melihat seorang sangat menderita. Hati bersyukur dan welas asih mereka keluar. Pandangan mata kita sangatlah nyata. Meskipun tampang orang tersebut sangat rupawan, tapi setelah Anda berbincang padanya, pandangan matanya kosong. Orang lain akan menganggap otaknya bermasalah. Coba kalian lihat orang gila. Penampilan mereka baik-baik saja, dan kita tidak bisa menemukan keanehannya. Dulu saya pernah membantu dan memerhatikan para anak-anak dari asosiasi anak yang memiliki IQ rendah. Mereka akan datang menyapamu. Halo, mereka terlihat baik-baik saja, alias tidak ada keanehan sama sekali. Tapi setelah Anda berbincang padanya, matanya akan melongo. Anda baru mengetahui otaknya bermasalah. Kita harus bisa memancarkan pandangan welas asih. Buddha adalah semua makhluk yang lebih dulu tercerahkan. Semua makhluk adalah Buddha masa depan. Buddha adalah pribadi yang memiliki kebijaksanaan tak terbatas. Buddha dan Bodhisattva bisa membantu kalian. Oleh karena itu, kalian harus belajar Dharma dengan gigih. Kalian harus menguatkan kekuatan Buddha kalian sendiri dengan gigih. Asal kalian tahu, praktisi Buddhis memiliki kekuatan. Asalkan kalian menyebarkan hati kebuddhaan, sumpah kebuddhaan, dan mempraktikkan Bodhi, maka Anda akan memiliki kekuatan. Apa kalian tahu kekuatan apa itu? Apakah orang lain baik padamu jika Anda baik padanya? Apakah orang lain akan mempedulikanmu jika Anda sedang menderita? Apakah kalian memiliki kekuatan yang kuat jika kalian dibantu dan dipedulikan oleh orang banyak? Dari mana datangnya kekuatan ini? Itu karena Anda selalu menolong orang lain. Anda selalu membuat bibit kebajikan dan mempraktikkan apa yang dilakukan Buddha. Sekali Anda memiliki kesulitan, semua orang akan datang membantu, menyayangi, dan menghormati Anda. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa, Master Lu Chun Hong, bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.